Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikril ayah wa ta'abbudan bi tilawati. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke Habibul Alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunin, Sayyidina wa Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Yang saya hormati Sahibul Bait, Kang Kadin serta Teh Ganis, keluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa silaturahmi ke tempat ini, karena luar biasa kita sudah beberapa kali mengadakan acara di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini adalah tempat yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena walaupun desek-desekan tapi indah. Kita bisa berzikir, bisa bersalawat bersama-sama dengan penuh hati yang ikhlas. Disitulah para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala menantikan tempat-tempat yang begitu indah, yang mana tempat tersebut diucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdengar salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus malam hari ini malam tasyakuran, hari miladnya, milad Teh Ganis, dan sekaligus mau pamitan sama rekan-rekan dan keluarga tercinta karena ingin menimba ilmu, yaitu melanjut studi kuliah di PB Bandung ya. Masya Allah. Kau ini Bandung. Kau ini luar biasa ya. Saya ucapkan selamat dan mabruk kepada Teh Ganis. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah izinkan Teh Ganis masuk di Universitas Negeri. Amin Allahumma amin. Ini adalah satu kebanggaan buat kita semua, apalagi keluarganya. Kita aja dengarnya bangga mempunyai seorang teman ya, bisa melanjutkan sekolahnya sampai tingkat kuliah universitas ya. Ini luar biasa, jadikan contoh buat kita semua. Kenapa? Uang itu bukan segalanya, tapi tekad yang kuat dan belajar yang rajin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan segalanya. Amin Allahumma amin. Kita doakan Teh Ganis, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, amin, berkah rezekinya, amin, dan mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Teh Ganis dalam belajarnya selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan anak yang salehah, tetap gak boleh sombong. Teh Ganis yang apa adanya ya, mudah-mudahan selalu ingat sama orang tuanya,
selalu memuliakan kepada orang tuanya dan gak boleh ngambek-ngambek sama orang tuanya. Amin Allahumma amin. Karena ya biasa kalau anak akhwat, anak cewek itu ya, apalagi ini beranjak mau kuliah segala macam disebut ya, mau minta ini mau minta itu ya. Mudah-mudahan Reganis lebih dewasa lagi dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga keselamatannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, malam hari ini sebetulnya saya akan melanjutkan pelajaran yang kemarin karena sedikit lagi ya, bagi orang yang masih di dalam kitab Durrun Nasihin, bagi orang yang selalu melalaikan tentang sholat, bukan meninggalkan, ini yang melalaikan, apalagi yang meninggalkan, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 12 azab. Yang pertama, Allah akan turunkan 3 azab ketika di dunia. Terus yang kedua, Allah turunkan 3 azab lagi, 3 bala ketika di dalam kubur. Ketika di dalam kubur. Dan selanjutnya 3 perkara lagi Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ketika indal maut, yaitu ketika syakaratul maut, ketika menjelang kematiannya. Dan yang terakhir 3 perkara lagi Allah turunkan nanti di yaumil qiyamah. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Kemarin sudah dijelaskan yang diturunkan ke dunia apa aja, yang diturunkan ketika menjelang kematiannya. Diturunkan 3 perkara ketika di dalam kuburnya. Diturunkan lagi 3 perkara ketika syakaratul maut. Yang terakhir sekarang ini diturunkan 3 perkara ketika hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladzi fi yaumil ladzina qiyamah fal ula ashtadu alaihi hisabuhu wasaniyatu yaghdabu alaihi rabbih fasalisatu yu'afiyatullahu bin nari na'udzu billahi ta'ala min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab kepada orang yang selalu melalaikan salat ketika di yaumul qiyamah, yaitu fal'ula yashtaddu alaihi hisabuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan azab yang sangat pedih ketika di hari kiamat, yaitu ketika dihisab. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Ditanya seluruh tubuh kita, kaki dipakai apa selama hidupnya, tangan dipakai apa selama hidupnya, mata, seluruh anggota tubuh kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan benci terhadap orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci kalau Allah sudah benci. Kita mau sama siapa lagi? Na'udzubillah min dzalik. Allah sangat benci sekali terhadap orang-orang yang melalaikan salat. Walaupun kita di hari kiamat mengaku umat Islam, mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah membencinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perkara yang tiga, azab yang terakhir untuk orang yang selalu melalaikan salat. Orang tersebut sudah ada stempelnya bahwa orang tersebut bakal masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat bahwa orang tersebut sudah mempunyai stempel merek, bahwa orang tersebut akan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tiga perkara ini rekan-rekan semua bisa memahaminya, karena luar biasa. Ini hukuman bagi orang yang melalaikan sholat, bukan meninggalkan sholat, apalagi orang yang meninggalkan sholat. Siksaannya luar biasa. Karena apa? Allah sering mengingatkan kepada kita semua, salat itu segalanya buat umat Rasulullah SAW. Bahkan ada hadis Rasul, ketika salatnya baik, semuanya akan baik. Bahkan ada sebuah hadis juga mengatakan bahwa salat itu diibaratkan kempisnya amal, tempatnya amal. Kalau tempatnya bolong-bolong bawahnya, maka air pun tidak akan pernah penuh-penuh, akan selalu kosong. Begitu juga kita sholat, mengaku umat Rasulullah SAW, tapi nggak pernah mengerjakan sholat, nggak pernah mengerjakan yang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sejarah pun, dalam sejarah Rasulullah SAW, salat adalah segalanya bagi Rasulullah. Bahkan perjuangan di Isra dan di Mi'rajkan itu adalah kenang-kenangan dari Rasulullah, perjuangan daripada Rasulullah SAW. Salat lima waktu, tapi malas kerja ini. Walaupun kita beribu-ribu kali mengaku umat Rasulullah, umat Islam, tapi kalau kita tak sholat, jangan harap kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tandanya orang Islam, orang yang beriman adalah umat tersebut mau mengerjakan sholat. Bahkan putri tercintanya pun ketika Rasulullah SAW mau menutup mata yang terakhir, menitipkan tiga perkara kepada Sayyidah Fatimah Zahra: salat, 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 nggak yang lain. Oh maaf kalau kita mau beda, ya tolong jaga tanah saya yang di sana, kontrakan saya di sana, tolong lawati, ya ini jangan kemana-mana, tolong ini jangan kemana-mana. Enggak. Rasulullah SAW ketika ingin berpamitan kepada putri tercintanya, orang yang sangat dicintainya, beliau mengatakan tiga perkara: salat, salat, salat.
saking berat-beratnya itu sholat. Ayo rekan-rekan semua, mempeng tubuh kita ini masih sempurna. Mempeng tubuh kita masih bisa mengangkatkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seandainya kenikmatan Allah ambil sedikit pun, ya, nauzubillah min zalik, kita udah nggak bisa mengangkatkan tangan aja susah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaki kita udah sulit untuk melangkahkan ke masjid untuk sholat berjamaah, itu kenikmatan sudah diambil sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telinga, kalau kita mendengarkan azan pura-pura nggak ngedengar, padahal itu azan Masya Allah Subhanahu wa taala, ya, walau bahkan beribu-ribu meter itu terdengar suara azan, kita nggak pura-pura ngedengar. Itu kenikmatan sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seandainya semua tubuh kita sudah diambil kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah nggak bisa bernafas lagi, mau kayak gimana lagi. Sedangkan di dalam umur kita, misalkan 20 tahun ini, kita itu hanya berapa persen ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Kebanyakan dipakai main, dipakai nongkrong, belum lagi dipakai tidur setiap harinya, belum lagi dipakai makan, belum lagi dipakai kerja, belum lagi dipakai sakit. Kapan kita mau ibadahnya sedikit, amal kita ini sedikit? Di dalam 20 tahun amal kita ini cuma sedikit. Sehari aja 24 jam kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala cuma sedikit. Kebanyakan tidur, kebanyakan main, kebanyakan memikirkan dunia dibandingkan memikirkan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo dari mulai sekarang kita pahami ini semua. Kita ini akan pulang. Kita nggak selamanya tinggal di dunia. Kita ini ngontrak di dunia. Pasti kita akan pulang. Ya, kita pasti akan pulang. Kalau sudah waktunya, kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya rekan-rekan semua yang ada di majelis selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan selalu ingat tentang 5 waktu. Ya, ingatkan 5 waktu dan ingatkan 5 waktu. Bahkan kalau kita senang pingin status, jangan statusnya galau mulu. Ya, statusnya ingat 5 waktu, ingat 5 waktu. Apalagi ayo salat dulu. Salat jangan lupa, salat 5 waktu. Itu luar biasa. Status itu menjadikan dakwah buat kita semua. Dibaca oleh semua orang, akhirnya orang ingat, oh iya, sekarang salat zuhur, sekarang salat asar. Ya, kemudian orang tersebut salat, mengerjakan salat dengan benar, dengan ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan mengalir pahalanya kepada kita. Amin. Allahumma amin. Jangan galau mulu kalau statusnya. Jadikan ya media ini, jadikan tempat dakwah buat kita semua. Mengajak kebaikan kepada sahabat-sahabat kita, yang sahabat kita yang mana yang lagi galau, yang lagi lupa tentang sholat, kita ingatkan, kita ajak mereka dengan ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Teganis semangat belajarnya, jangan pernah menyerah, karena modal pertama yaitu semangat. Yang kedua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga, selalu memuliakan kepada kedua orang tua. InsyaAllah dimanapun kita berada, kita akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi Teganis dan Kadin ya, selama di majelis mungkin ya pasti Teganis sekarang sudah jarang ke majelis karena mungkin sibuk dengan kuliahnya. Tapi kalau libur, kalau lagi di rumah, sempatkan kalau lagi ada jadwal majelis untuk ke majelis, karena majelis ini adalah tempat kita berkumpul bersama, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan suatu sahabat, yang mana sahabat tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.